Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 21 Desember 2021, hari novena kelima, novena Natal. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, dengarkanlah dengan rela doa umat-Mu. Kami bergembira karena kedatangan Putramu sebagai manusia lemah. Semoga kami umat-Mu kelak memperoleh hidup abadi. Karena kedatangannya sebagai penguasa mulia, swadalah Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 45. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Kita saudara-saudaraku terkasih, kita sering mengadakan pertemuan. Ada pertemuan arisan di mana kita mengumpulkan uang, kemudian dikocok, kita mendapatnya kapan. Ada pertemuan pendidikan di mana kita memprogramkan program pendidikan atau mengevaluasinya. Ada program misalnya di keuskupan, program dan evaluasi. Di perusahaan pun sama. Ada yang barang-barang yang kita akan beli, prosesnya bagaimana, kemudian apakah kita mendapat keuntungan, dan sebagainya dan seterusnya. Dan ada pertemuan bisnis, pertemuan pendidikan, tapi ini yang kita dengar dari ini adalah pertemuan amat pribadi dua wanita yang diberkati. Itu Elisabet dan Maria. Siapa yang memberi kabar? Malaikat. Zakaria, sang ayah dari Yohanes Pembaptis, memberitahukan kepada Zakaria bahwa Elisabet, istri yang sudah tua itu, akan mengandung di bait Allah ketika dia berdoa. Namun dia tidak percaya. Apa akibatnya? Bisu, tidak bisa berbicara. Maria mendapat kabar. Dia bersuka cita. Dia bertanya. Lalu malaikat menerangkan semuanya. Bahwa anaknya harus disebut namanya Yesus. Yang kau mengandung Roh Kudus. Jadi boleh katakan pengetahuan bersifat teologis yang Maria dengarkan dalam pemberitaan Pak Malaikat Gabriel. Jadi Maria sudah sekolah. Mendapatkan luar biasa informasi dari Malaikat Gabriel. Bagaimana responsnya? Positif. Maka dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Lalu malaikat pun memberitahukan bahwa Elisabet pun sekarang sedang mengandung. Oh, bisa juga ya orang yang sudah usul mengandung. Maria tidak mengelaknya, tapi mengamini. Maka lalu ia mempunyai program untuk pergi membantu Elisabet. Dan sampailah mereka berdua berjumpa. Dua wanita yang hamil
Yang satu 6 bulan, yang satu 3 bulan. Maka digambarkan dalam Injil. Ketika Maria menyapa Elizabeth, dikatakan melonjaklah bayi yang ada dalam kandungan dan Elizabeth dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau Maria dipenuhi oleh Roh Kudus ketika malaikat Gabriel datang kepadanya. Sekarang Maria datang mengunjungi Elizabeth dan Elizabeth diterangi oleh Roh Kudus. Apa jawabnya? Melonjaklah anakku yang ada dalam kandunganku. Diberkati engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Luar biasa pengalamannya. Maka kalau kita refleksikan, berterima kasih kepada dua wanita ini bersama malaikat Gabriel yang melahirkan doa Salam Maria. Perjumpaan Maria dan Elizabeth adalah sharing pengalaman iman. Berbagi hal-hal positif untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita juga bertemu dengan orang-orang men-sharingkan pengalaman iman kita tidak akan bertengkar, kita tidak akan ngerumpi, kita akan senantiasa merasa diberkati oleh Tuhan. Dan selalu bersuka cita karena apa? Hal-hal yang Tuhan berikan itu indah pada waktunya. Maria dan Elizabeth merasakannya. Maka dikatakan berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Mari saudara kita kasih, kita merintis peristiwa-peristiwa yang akan datang. Mulainya anak-anak kita mendoakan mereka, kalau mereka menjadi imam, menjadi dokter, menjadi insinyur, bahkan menjadi presiden, monggo silakan. Berdoalah dengan tekun. Dan kita sudah memasukkan anak-anak tadi dalam frame kekudusan. Dan tiap hari kita doakan dengan tekun. Maka akan ada hasilnya. Wanita, Maria dan Elizabeth telah beri contoh yang luar biasa dalam men-sharingkan pengalaman iman, dalam memuliakan Tuhan, dan juga dalam menerjemahkan panggilan Tuhan. Semoga kita pun boleh menerjemahkan apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita dan kita bersuka cita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.